Saya kembali Arista Atmajati, dosen penerbangan dan pariwisata sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang masih berjalan dan penulis beberapa buku, ya, khususnya buku penerbangan, dan mulai dengan motivator bagi adik-adik milenial dan untuk para orang tua, mungkin akan memberikan tips kepada putra-putrinya berdasarkan pengalaman hidup saya yang cukup saya jalanin zigzag, ya, pekerjaan macam-macam. Ada yang mulai penyiar radio, presenter TV, pemain ataupun pialang di foreign exchange, sampai dengan membantu menjadi senior jurnalis di sebuah tabloid penerbangan. Pernah semua saya jalani sampai dengan berakhir di Garuda Indonesia 28 tahun, dan sekarang saya kembali menjalani profesi sebagai dosen di sebuah universitas yang berbahasa Inggris di daerah BSD, punyanya Pak Ilham Sahabibi, Universitas IULI. Jadi banyak yang kita tidak sadari, ya, bahwa beberapa hobi kita di luar pelajaran formal, ya, pelajaran formal di kampus maupun di SMK, itu sebetulnya bisa menjadi bridging, ya, menjadi semacam jembatan untuk masa depan kita sebelum meraih pekerjaan yang established, ya, yang mapan. Saya sadar bahwa sejak SMP saya mempunyai kelebihan di mata pelajaran mengarang yang sepertinya sepele, ya. Itu kalau teman saya dan kelas lah, ya, kalau dikasih tugas oleh guru bahasa Indonesia, ya, sampai SMA untuk pelajaran mengarang, karena untuk bahasa Indonesia dulu ada salah satu silabusnya yaitu mengarang bahasa Indonesia. Mungkin teman saya itu hanya satu halaman folio, ya, itu pun juga nggak penuh, ya, kalau saya matiin, ya, untuk belajar mengarang apa dengan topik apa aja. Tapi saya sendiri pelajaran mengarang itu bisa 2 halaman, ya, di bolak-balik halaman folio, ya. Ya, artinya saya agak di atas rata-rata untuk pelajaran mengarang, walaupun dianggap sepele sama kawan-kawan. Nanti masa depannya relevansinya ada dengan yang saya omongkan ini, ya. Lalu sejak kuliah, ya, saya juga menulis di majalah remaja kala itu, mencoba, ya, namanya Hai, majalah Hai. Tentu generasi saya tahun 80-an tahu itu, karena saya kuliah juga di Jogja, di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Saya juga kadang menulis di harian Kedaulatan Rakyat, koran yang ngetop di kota Yogyakarta. Ya, dulu honornya sih Rp500, ya, tahun 81, tapi lumayan lah kalau Rp500 kala itu, ya, bisa jajan-jajan. Nah, itulah ternyata berlanjut kesukaan saya mengarang sampai dengan saat ini, sampai saya detik ini saya sedang menyelesaikan buku yang ke-16 dengan judul Kisah Pengabdian 64 tahun Merpati Airline. Jadi segera selesai, ya. Jadi ternyata menulis itu kayak addicted atau bisa dikatakan apa, ya, semacam candu sampai dengan saat ini. Dan itu candu yang positif, ya. Artinya pada waktu saya 2003, ya, saya mulai menulis lagi setelah dari lulus kuliah, ya.
saya menulis lagi pada waktu sudah kerja di harian Surabaya Post, Surabaya News kala itu, karena pendapatan saya tugas di kota Surabaya, lanjut ke Banjarmasin. Saya aktif menulis di Banjarmasin Post, Kalimantan Post, Palangka Post ya. Dan juga beberapa koran di Jakarta, saya menulis dari Banjarmasin, saya kirim ke redaksi mereka di yang kurang begitu besar ya, seperti di korannya Golkar ya, Suara Karya, kalau itu lalu Suara Pembaruan. Sampai di Jakarta saya lanjutkan di koran Investor Daily, dan pada saat itu tahun 2003 itu semua ada honornya ya, dan itu selain hobi tersalurkan, otak kita tersalurkan ide-idenya dalam tulisan, itu bisa memberikan sedikit bantuan finansial karena memang anak-anak saya masih SMP, SMA pada kala itu dan kuliah ya. Ya bisa menyumbang kebutuhan dapur saya lah, karena kalau kayak Investor Daily itu saya kala itu tahun 2008 2010 ya, itu satu kali naik paling tinggi ya, itu yang paling rutin saya sebulan sekali, itu 1 juta ya. Kalau di kompas.com saya sih pernah di kompas.com nulis ya paling besar ya, dia 1,5 juta. Lalu yang kecil-kecil itu bisa 500, 700. Ya kalau sebulan saya bisa dari menulis saja, kala itu tahun 2005 sampai 2010 paling tidak 1,5 juta sampai 2 juta ya, lumayan bisa untuk bayar listrik ya, bayar macam-macam lah, SPP ya, anak-anak saya karena masih SMA SMP kala itu. Ya kalau anak saya yang satu SMA-nya di Jakarta, SMA 41 Jakarta Utara ya, untuk transportnya lah dengan bisnya dia. Ya selain kita dapat sedikit finansial, kedua kita dapat nama, ketiga kita bisa menyalurkan ide-ide yang mungkin nggak mungkin kita cetuskan di kantor, ya itu dampak positifnya ya. Dan saya menyadari bahwa saya ada talent di hal tulis menulis ya sampai sekarang, dan sekarang saya berkontribusi juga dalam jurnal-jurnal di kampus saya karena saya sebagai dosen ya. Saya juga menulis sampai mendapat slot tetap bis wajib naik ya, di salah satu media online ternama di Indonesia, di cnbc.com, itu pasti saya naik ya, tergantung ide saya ada nggak ya. Bahkan kalau tiap minggu aja bisa dibilang nggak sebulan sekali lagi ya, tiap minggu kalau saya nggak sibuk ya bisa aja naik ya. Dan sekarang mulai tulisan saya juga diambil di koran berbahasa Inggris di Jakarta yang namanya Independent Observer ya. Itu karena hobi sejak SMP, hobi dan bakat untuk pelajaran bahasa Indonesia mengarang. Ya kayak sepele, tapi ternyata berlanjut sampai usia saya 61. SMP usia berapa? Usia 13 sampai 15 ya. Sekarang saya usia 61. Berapa puluh tahun itu ya. Teruskan, kalau punya hobi menulis dan mengarang jangan kecil hati ya. Ini adalah sebuah pengalaman hidup saya ya. Yang kedua adalah bahasa ya. Bahasa ini lumayan juga mensupport masa depan saya. Jadi saya menyadari bahwa saya ada cukup bakat untuk mengerti, gampang menyerap bahasa-bahasa ya, walaupun itu bahasa daerah. Saya bisa ya karena orang Jawa tentu saya bisa bahasa Jawa ya, mulai yang kasar, Kromo Madio sampai dengan Kromo Inggil. Karena saya banyak hidup di Surabaya, saya sedikit bisa bahasa Madura, dan pernah setahun saya training di Garuda di Bali, saya bisa sedikit bahasa Bali ya. Pernah 3 tahun di Banjarmasin,
saya pernah bisa, dan tidak hanya pernah bisa bahasa Banjar ya, suku Banjar, dan sedikit bahasa Dayak. Karena teritori saya dulu kerja di Kalimantan Selatan juga meliputi wilayah kerja Kalimantan Tengah ya. Lalu bahasa Inggris juga. Nah, ini yang cerita sedikit hero menurut saya. Saya sebetulnya mahasiswa yang tidak pintar ya, bahkan cenderung biasa ya. Pak kuliah tahun 81 saya selesaikan dalam waktu 6 tahun ya untuk jurusan ekonomi. Pada waktu itu jurusan ekonomi ya rata-rata 5 tahun, saya 6 tahun. Tapi 6 tahun saya banyak mendapat value added tentang skill saya di luar kampus ya. Hampir 2 tahun saya banyak mengikuti kursus bahasa Inggris ya, sampai dengan level advance, di mana guru saya semuanya bahasa Inggris itu adalah native speaker ya, di lembaga kursus ternama di Indonesia, bukan hanya di Yogyakarta ya. Namanya ELTI ya, English Language Training Indonesia ya. Ada di Jakarta, ada di Jogja, mungkin Surabaya ada ya, LT ya. Kalau bahasanya LT itu terkenal, dan saya selesai sampai advance ya. Dan semua gurunya yang saya ikutin kelas adalah native speaker ya. Lalu saya di Jogja juga ikut bahasa Inggris dasar ya di CCF ya, Centre Culturel de France ya. Jadi untuk menambah. Lalu saya juga kursus komputer di Jogja gratisan, karena kursusnya pada waktu bulan puasa ya, di lembaga kursus LPKIA yang di asuhan Yusuf Randi ya, orang sangat terkenal kali itu. Dan itu ternyata gunanya bahasa itu tadi semua, itu yang meloloskan saya tes di Garuda, karena ada session wawancara tes bahasa Inggris, lalu juga suruh mentranslate buku bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itulah yang membantu saya, salah satu alat senjata saya untuk mencari pekerjaan di Garuda Indonesia, karena Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan internasional yang merupakan wajib dulu ya, dulu ada 10 pokok manusia Garuda ya, karakter 10 pokok manusia Garuda, yang nomor 10 adalah terampil berbahasa Inggris. Dan kala itu tahun 1990 saya sudah, menurut ukuran saya kala itu saya sudah sangat siap untuk berbahasa Inggris, walaupun saya belum menjadi karyawan ya, karena saya sudah mempersiapkan dengan kursus bahasa Inggris di English Language Training Center di Jogja sampai dengan level advance. Itulah tips dari saya untuk para calon sarjana, diploma, vokasi, SMK, bagaimana mempersiapkan senjata kita sebelum tempur untuk mencari pasar kerja. Demikian dari saya. Salam motivasi, Arista Atmajati, dosen, pemilik majalah, dan pengamat penerbangan. Salam sehat.